Em, share screen ya. Terus tadi sampai di ini mode. Oke, good. Nah, aliran turbulen tadi adalah aliran yang kedua materialnya, garis-garis alirannya itu bertemu, saling bersilangan. Kemudian aliran transisi antara aliran turbulen sama laminar sebelum sebelum bertemu dan setelah bertemu. Nah, kenapa aliran itu menjadi penting di dalam hidrolika? Itu karena beda, kedua aliran itu penanganannya juga beda, pemanfaatannya juga beda. Jadi kalau kita pengen aliran itu energinya atau tenaganya itu habis sampai di titik tertentu, maka dibuat turbulen. Aliran membuat turbulen itu ya dengan cara mempercepat kecepatannya itu menjadi turbulen karena Reynolds-nya akan naik menjadi turbulen. Nah, turbulen itu salah satunya adalah cirinya dia bisa menghilangkan energi aliran itu. Kalau energi alirnya pengen hilang ya dijadikan turbulen, nanti dia sudah lemah sendiri karena partikelnya saling bertumbukan satu dengan yang lain. Ya. Tapi kalau kita ingin aliran itu tidak bertumbukan, dibuat terus laminar, halus gitu. Nah, di saat transisi ini yang penting. Kalau kita ingin kita mencampur dua buah zat gitu di dalam satu pipa, yang kita inginkan nanti di titik tertentu itu campurannya sudah bagus mixnya, maka dua zat itu jangan laminar. Kalau laminar dia sampai di sana tetap aja dia dua itu karena tidak bertumbukan garis-garis lainnya. Sehingga kita harus kecepatannya kita naikkan sedikit atau diameter pipanya kita turunkan sedikit sehingga kecepatannya bertambah, Reynolds number-nya bertambah, terjadilah aliran turbulen. Dengan adanya aliran turbulen itu antara zat satu dengan yang lain dia akan terjadi percampuran. Pada 1 kilo setelah percampuran, campurannya sudah jadi. Oh, udah campuran nih, udah bagus. Seperti halnya kalau misalnya ini sebenarnya ada orang membuang air panas di sungai gitu. Sebenarnya nggak boleh membuang air panas di sungai itu karena kalau cuma 1 gelas ya nggak apa-apa, 1 termos nggak apa-apa. Tapi kalau 1 meter kubik per detik gitu, berarti air sungai itu akan menjadi panas gitu, akan jadi panas gitu. Kecuali air sungainya tidak 1.000 meter kubik per detik yang nggak panas. Nah, tapi kalau kita ingin membuat air panas itu bercampur secepatnya, maka alirannya buat turbulen. Sehingga antara garis-garis aliran tadi bisa campur temperaturnya juga akan bercampur cepat turun gitu ya. Gitu. Ada juga di dalam buku-buku itu bagaimana kita mencampur polutan supaya polutan itu ditempel di satu tempat. Polutan yang dikeluarkan itu segera bercampur sehingga pada jarak tertentu polutan itu sudah terserap oleh air. Sebenarnya saya nggak suka kayak gini. Kalau saya ya prinsipnya polutan jangan masukkan ke sungai apapun yang resikonya. Harus dibersihkan dulu sehingga sama dengan air sungai itu baru dikeluarin. Bukan masih warnanya aja masih coklat gitu udah dikeluarin kemudian kita diminta untuk bagaimana supaya orang-orang nggak curiga pada jarak 50 meter atau 100 meter campurannya sudah tidak kelihatan coklatnya gitu loh ya. Jadi orang nggak curiga dan ini enggak. Tapi dari sisi ilmu pengetahuan bisa itu dicampur dengan cara menturbulenkan. Nah, saudara sekalian ini rumusnya Reynolds. Osborn Reynolds itu seorang hidrolikawan ya, seorang ahli fisik yang mencoba mengerti aliran itu bedanya atau aliran kok tenang sama satunya kok nggak teratur gitu kayak gini. RE itu adalah bilangan Reynolds tidak berdimensi bilangan Reynolds-nya sama dengan kecepatan aliran ya. D itu adalah diameter pipa. Ingat, kecepatan aliran dan diameter pipa dibagi dengan kekentalan kinematik. Kekentalan itu ada dua, kekentalan dinamis dan kekentalan kinematis. Nah, ini kekentalan kinematis, ya, viskositas atau kekentalan, koefisien kekentalan ya, atau yang ada yang menyebut keenceran. Jadi fluida yang bergerak, air yang bergerak itu ada yang encer, ada yang cair.
ada yang kental. Ekstrim contohnya aspal itu juga fluida, ya, juga cat cair kan, tapi kental. Di bawahnya yang agak encer oli. Yang encer lagi adalah air. Cairan yang encer itu air. Di bawahnya air yaitu ya apa yang berat jenisnya di bawah air, saya nggak tahu apa ya berat jenisnya. Cairan ya, saya nggak tahu. Tapi di bawahnya lagi kalau kekendalannya dia lebih rendah daripada air. Nah, kalau udara itu kekendalannya mendekati nol, dia nggak kental ya udara itu. Tapi ada kekendalan udara itu ada apanya satuannya gitu ya. Nah, kalau kekentalan Reynolds number, kalau kecepatan air di dalam air dikalikan diameternya dibagi viskositasnya, kekendalannya, maka kalau kurang dari 2000 maka yang terjadi adalah laminar. Kurang dari 2 laminar. Kalau lebih dari 4000 dia turbulen. Kalau di antaranya, nah ini adalah peralihan dari laminar ke turbulen. Jadi yang penting sudah sekalian, tidak ada di dunia ini peralihan tiba-tiba mendadak. Dari laminar ke turbulen dia perlu waktu, perlu proses sehingga terus kemudian terjadi aliran turbulen. Jadi semuanya perlu proses antara untuk merubah dari A ke B, A ke B gitu ya. Jadi itu yang natural ya. Kalau mechanical ya machinal bisa langsung pintu ditutup ganti air yang lain itu bisa ya. Tapi kalau natural selalu ada yang namanya peralihan gitu ya. Prosedur pelaksananya saudara baca nanti ya. Saya nanti sampai jam 1 saudara nanti membaca ini masing-masing, memahami ini. Sampai jam 1. Setelah itu jam 1 saudara tapi tidak keluar, saudara saya kasih link untuk ikut bagus sekali dari World Bank ya, dari World Bank saya diminta bicara mengenai too much, too little, and too dirty. Apa itu too much? Too much itu air makin lama makin banyak air itu ya. Makin banyak artinya banjir gitu, hujan deras banjir. Too little kering. Ya. Too dirty kotor. Masalah air itu kan cuman banjir, kering sama kotor itu, ya kan? Sungai itu. Kalau musim hujan banjir. Musim kering tidak ada airnya dan kotor. Ya, itu adalah masalah yang harus saya selesaikan di mana. Nanti saudara setelah dari sini jam 1 ikut di presentasi saya, anggap itu kuliah hidrolika tambahan supaya sudah bisa juga mendapatkan ilmu. Kemudian yang perjuangan kedua adalah energi pada fluida. Apa ini energi pada fluida? Air yang bergerak itu punya energi. Contohnya kalau menghantam tembok, tembok bisa runtuh kan? Itu energinya berarti. Ada energinya. Kalau ada kolah yang tinggi gitu, kalau kita lubangi di bawahnya dia akan memancarkan air. Itu energi. Saudara di depannya saudara akan terpental kan air. Itu gampangnya energi. Nah, energi itu, air itu sebetulnya yang menentukan itu sebetulnya adalah tekanannya air itu, ya, kecepatan yang sedang ada di situ, dan lokasinya, tinggi tempatnya itu. 3 itu. Satu ingat ya, air yang mengalir di saluran itu, misalnya gampangnya itu salurannya itu di atas saudara, tidak di bawah. Bayangannya dia taruh di atas, salurannya dia di atas, talang misalnya, saluran talang itu. Saya carikan saluran talang ya. Air. Iki mau absen ya kita. Aku sih rata absen. Ya oke. Nanti saudara Ikal. Good. Saudara kelihatan anu saya saudara sekalian. Ini kelihatan. Talang air kelihatan nggak nih? Nggak. Masih di mode praktikum, Mbak. Oh, masih belum. Oke. Saya mestinya caranya gimana saya? Ketemu talang air berundang-undang. Stop sharing.
Gini aja, saya ke desktop aja, di gerakan kemana-mana bisa. Carikan talang air ya. Sorry. Nah, ini kelihatan ya, ini talang air. Itu air mengalir lewat talang. Jadi saudara melihatnya dari bawah gitu. Yang pertama, energi air itu adalah kecepatannya itu. Energi karena dia punya kecepatan. Tentu saja kalau air itu mengalir dari sini ke sana, sana lebih rendah daripada sini. Kalau tidak ada beda tinggi, tidak mengalir. Itu yang menyebabkan dia punya kecepatan. Ya. Yang kedua adalah tekanannya. Gampang kalau pipa tertutup itu, sama-sama pipa tertutup, sama-sama terisi air, energinya beda. Satu, tekanannya tinggi karena asalnya hulunya itu tinggi sekali, masuk ke pipa tinggi, berarti tekanannya setinggi tekanan itu, setinggi tingginya air itu dari awal tuh. Tapi ada air juga yang mengalir, tapi tekanannya kecil karena tingginya kecil. Dan yang berikutnya adalah lokasinya, mana dia terhadap titik yang lain gitu ya. Kalau dia ada di atas kita, dia punya energi kita itu. Kalau kita dilepaskan bisa mengenai kita runtuh gitu kan. Tapi kalau itu namanya energi potensial, energi karena tingginya tadi. Nah sekarang kita ingin melihat ini. Ini saya besarkan dulu sebentar. Sorry. Tadi hilang lagi. Where is that? Oh, sorry, Inggris. Mana tuh? Saya mau cari yang hidrolika tadi. Coba saya cari dulu. Wah ini saya perlu perjuangan untuk mencari data-datanya. Ini ya saudara sekalian, tadi ketutup tadi. Jadi kalau kita lihat sini saudara sekalian, P dibagi lambda. P itu adalah simbol dari tekanan hidrostatis ya. V itu simbol kecepatan. Z itu simbol lokasi potensial. Jadi sebetulnya energi itu kayak gini. Ini misalnya di titik 1, P, V, dan Z dibandingkan titik 2 itu selalu konstan dia ya. P1 dibagi lambda gamma ditambah V 1 kuadrat dibagi 2G ditambah Z itu harus sama dengan P2 gamma ditambah V2 kuadrat 2G Z. P1 dibagi lambda gamma ini hasilnya adalah H. P itu sebenarnya rho GH kan, rho kali G kali H. Rho kali G itu sama dengan berat jenis ya, berarti sama dengan H, ketinggian, tinggi energi namanya itu. Kemudian V1 kuadrat dibagi 2G itu sama dengan H juga ya. V itu rumusnya akar 2GH, akar 2GH kuadrat berarti tinggal 2GH. 2GH dibagi 2G sama dengan H. Jadi ini pun juga tinggi energi. Z sendiri juga tinggi energi. Jadi tinggi tambah tinggi tekanan ditambah tinggi energi ditambah tinggi lokasi atau geometris sama dengan tinggi tekanan kedua ditambah tinggi kecepatan kedua ditambah tinggi geografis kedua. Selalu konstan. Ini selalu sama. Sejauh tidak ada friction, tidak ada gesekan, tidak ada kehilangan tenaga. Maka dari situ kalau kecepatan itu, maka jika kecepatan itu turun, maka tekanan naik. Ini kalau ini
ini Z1 Z2 itu adalah lokasi tertentu, maka ini yang dimainkan cuma P sama V. Ini fix ya lokasinya. Kalau tekanan tuh naik, maka kecepatan turun. Kalau tekanan turun, kecepatannya naik gitu. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di ini. Ini ada pipa. Pipa yang dialiri air. Air mengalir. Pipanya besar terus turun mengecil. Terus besar lagi. Besar lagi membesar gitu kan. Oke, apa yang terjadi di situ? Apa yang terjadi sekalian? Praktikum saudara nanti akan melihat. Oh iya. Di sini saya ukur kecepatannya V kuadrat per 2G. Di situ V kuadrat per 2G V titik ini ketemu. Kemudian pipanya saya ukur naikkan airnya berapa, set ketemu. Oh, di sini ini sama dengan tinggi tekanan, karena kalau sudah punya pipa kemudian kasih pipa lagi di titik itu, maka air akan naik di dalam pipa itu. Ada pipa mengalir, sudah lubangi, kasih pipa ke atas, maka air itu akan naik setinggi tekanannya. Kalau tekanannya misalnya 10 meter, ya tingginya 10 meter, berhenti di situ. Itu menandakan bahwa di dalam pipa ini ada tekanan air setinggi 10 meter yang menekan air itu naik ke atas, ya. Tapi itu bukan satu-satunya tinggi energi, masih ada tambahan kecepatan air yang mengalir ke sini berapa? V U kuadrat per 2G. Berarti ini adalah energinya dia. HU ditambah VU kuadrat per 2G adalah tinggi energinya. Oke, sekarang dia bergerak sini. Loh, ini mengecil nih. Pipanya mengecil, stop mengecil sampai di sini. Mana nih? Mengecil seperti ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tekanannya turun sampai sini, tekanannya turun nih. Turun tekanannya kan? Karena apa? Karena kecepatan naik. Energinya sama, tidak ada gesekan, kita yang anggap nggak ada. Energinya sama, kecepatannya naik, tapi tekanannya turun. Makin ke sini, makin turun, saudara. Ya tak? Makin turun lagi, sehingga kita punya HM, HN, HU, HN, HM. HN, HU lebih besar daripada HN, dan HN lebih besar daripada HN. Tapi kecepatan di sini tinggi. Jadi pipa yang mengecil, kecepatan di yang kecil itu lebih tinggi daripada kecepatan di pipa yang diameternya besar. Itu adalah fenomena untuk memberi gambaran pada saudara bahwa energi di dalam pipa yang konstan tadi itu sebenarnya perubahannya ada pada kecepatan dan tekanan, saudara. Ya, ini pipa yang datar ya. Nanti kalau diiringkan beda lagi ya. Diiringkan berarti ada tambahan Z tadi, tambah Z. Nah, kemudian dari pipa kecil naik lagi ke atas sama. Naik ke sini sama. Nanti kalau naik fenomenanya kalau diukur di sini ketemu HN dan VN kuadrat, di sini ketemu HU, VU kuadrat, kembali normal lagi. Kalau sini kembali normal lagi gitu. Ini adalah percobaan kedua, yaitu energi energi dalam fluida. Jadi akan percobaan nanti. Kemudian ini rumus-rumusnya cuman penurunan rumus ini ini nggak sulit, ini cuman ini dimasukkan di sini gitu ya. Nah, terus ketemu. Nah, yang ketiga adalah percobaan pancaran tumbukan. Nah, ini kalau ini saudara akan saya perlihatkan ini. Tadi kita sudah tahu energi, berarti air itu punya kecepatan dan tekanan. Sekarang kecepatan itu akan kita lihat seberapa sih besarnya tekanannya itu. Nah, pipa kita masukkan pipa ini nozzle penyemprot ya. Terus ini target semprotannya. Kita semprot jas gitu. Ini ada spring ya. Ini ada screw atau skrup penurlet itu saya nggak tahu artinya, tapi untuk menyeimbangkan dulu. Kemudian ini adalah pemberat dengan kecepatan jazz gitu, ini akan menekan ke atas, dia akan stabil lagi, kembali lagi kalau kita tambah beratnya, paham ya?
sehingga tenaga pancaran shred nanti akan terukur sama dengan beratnya beban ini gitu. Just something like that. Very simple tuh yang sekitar alat impact object itu ya. Nah ini untuk apa? Untuk misalnya saudara mau menghancurkan dinding yang harus dirobohkan, saudara bisa lihat ini dinding ini dipukul dengan kecepatan berapa. Oh, dipukul dengan gaya berapa. Berarti kita kalau pakai air dengan kecepatan berapa bisa merobohkan dinding itu. Ini sederhana seperti itu. Sudah sekalian, ini waktunya sudah jam 1. Saya kasih link ya ke Haikal ya. Nanti Haikal kasih teman-temannya. Nanti setelah saya selesai, kita bisa gabung lagi ya. Oke, kita bisa gabung ke sini lagi setelah kita sama-sama mendengarkan presentasi itu. Jadi welcome to World Bank seminar about too much, too little, and too dirty. Ya, oke. Oke, kita stop dulu ya, stop share dulu ya. Ya, selamat siang Mas. Setelah bekerja di Bappenas lebih dari 15 tahun, banyak memiliki pengalaman di bidang sumber daya air maupun juga untuk disaster mitigation terkait dengan bencana akibat air ya. Beliau telah duduk sebagai panelis di berbagai event ya, antara lain untuk Resilient Infrastructure Recovery and Building Back Better oleh JICA tahun lalu 2020. Dan beliau juga aktif di berbagai organisasi terkait dengan sumber daya air, antara lain sebagai ketua bidang di Komite Irigasi dan Drainase Nasional Indonesia dan ketua 1 di Organisasi Masyarakat Hidrologi Indonesia. Selanjutnya kami mohon kesediaan Pak Abdul untuk memberikan sambutannya. Screen is yours now. Silakan Pak. Terima kasih Pak Robert, saya Nipar, Bapak Ibu semua yang terhormat, para narasumber, Pak Wakil Gubernur, Bu Irma. Mungkin hari ini Bapak Ibu saya terus terang senang sekali hari ini sambutan untuk kita mulai dari rangkaian ya webinar tentang water security ini sangat positif, sangat banyak. Dan sebetulnya ini adalah di Bappenas saat ini sedang mulai dengan akhir RP Undang-Undang 17 2007 tentang RPJP yang akan selesai di tahun 2025. Tentu ada beberapa evaluasi dan salah satunya juga ini studi yang kita lakukan untuk melihat sebetulnya di sampai 2045 proyeksi dan apa yang harus kita lakukan dalam pendekatan water security dengan judul Too Little, Too Much, Too Dirty. Nah, pertama ini mungkin cita-cita saat ini memang RPJP-nya sedang disusun, tapi sebelumnya sudah ada kajian tentang visi Indonesia 2045. Ada proyeksi ya untuk Indonesia ini maju melewati tantangannya, harus melewati middle income trap. Middle income trap menjadi negara maju yang dicirikan juga masyarakatnya, kelas menengahnya juga semakin membesar dengan pendapatan per kapita yang tinggi. Nah ini memang proyeksi ini dibuat sebelum ada pandemi COVID, tapi semua ahli sepertinya sepakat memang Indonesia ini menuju masa depan yang cerah ya, jika kita mampu mengelola parameter-parameter pembangunannya. Nah di dalam mungkin di visi 2045 tersebut, di situ disebutkan faktor kunci untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah pemantapan ketahanan energi dan air. Jadi ini mungkin
salah satu tonggak ya, terobosan. Kalau di Undang-Undang RPJP sebelumnya, masalah air ini ada di bawah bidang sarana prasarana di pembangunannya. Kalau di sini memang saat ini ditarik dan semakin dekat ya dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, di pilar ini memang tujuannya akan melibatkan beberapa parameter ya. Pertama, berbasis manusia, Indonesia yang unggul berbudaya, ekonomi maju berkelanjutan, pemerataan yang inklusif, serta negara yang governance-nya baik, demokratis, kuat, dan bersih. Nah, 4 mainstreaming itu yang kita menjadikan prinsip-prinsip bagaimana pengolahan ketahanan air ke depan. Baik Bapak Ibu, ini sedikit challenge parameter, apalagi dari sisi sumber daya air. Negara kita akan semakin urbanized, menjadi kota-kotanya bertumbuh besar ya. Salah satu pulau kota yang terbesar adalah di Pulau Jawa, dan diperkirakan tahun 2035 urbanisasi di Jawa ini mencapai 90%, dengan Provinsi DKI, Jakarta, West Java, dan Banten akan mencapai 76 juta. Ini yang membedakan tantangannya, bahwa akan semakin terkonsentrasi ya masyarakat di daerah-daerah perkotaan, dan perkotaannya size-nya akan membesar. Ini yang merah tua itu perkiraan mana yang akan menjadi mega urban daerah, mega urban kota ya. Nah, dari segi sumber daya air, kebetulan di Pulau Jawa ini adalah 5,9% ya dari water availability untuk memikul beban 56,5%. Sehingga pengelolaan aspek ya, pengelolaan sumber daya air di daerah urban di Jawa ini akan kita memerlukan suatu ya pendekatan yang lebih komprehensif ya, terutama untuk yang sebagai ininya gambaran bagaimana tantangan ya. Kalau pendekatan security bergeraknya di bidang tantangan, awalnya adalah salah satunya water demand yang akan meningkat mencapai sampai 31% dari sampai 2045. Ini yang terus terang pendekatan-pendekatan ada solusinya. Nanti akan dibicarakan salah satunya dari studi-studi ini, para narasumber dan rangkaian webinar ini ke depan. Tetapi untuk studi ini kemudian diawali, sebetulnya studi ini kami di Bappenas berusaha merekam dan menghimpun apa yang ada di Bapak Ibu semua di kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat selama hampir 2 tahun sebetulnya studi ini. Dan studi ini betul secara pembiayaan disupport juga oleh Bank Dunia, namun dalam pengerjaannya sebetulnya ini dilakukan secara partisipatif ya, dan dilakukan serangkaian konsolidasi saat menyusun dokumen ini. Nah, memang di dalam dokumen ini terus terang yang sudah dihasilkan saat ini adalah akhirnya dapat dibuktikan bahwa tantangan dan ekonomi impact dari sumber daya air ini ternyata sangat erat ya. Dan yang kedua, telah disusun strategi-strategi bagaimana kita tetap menjaga ketahanan, keberlanjutan, dan produktivitas dari sistem air kita, dan juga area-area strategi untuk menangani masalah tersebut, terutama dalam konteks institusi dan regulasi, serta keterbatasan bagaimana menggerakkan pendanaan. Keterbatasan selama ini di pemikiran menggerakkan bahwa government bahwa kegiatan ini adalah betul-betul kegiatan public sector oleh pemerintah, ternyata potensi untuk menggerakkan sumber daya ini masih sangat besar. Baik Bapak Ibu, dalam dokumen ini memang diharapkan dengan pendekatan ya yang komprehensif, parameternya mulai dari peningkatan SDM, mendekatkan dengan ekonomi berkelanjutan,
pemerataan pembangunan dan perbaiki governance. Di dalam studi ini potret strategi yang sudah mulai dirumuskan adalah yang pertama adalah tentu memperbaiki manajemen ya, integrated dan sustainable management dari sumber daya air kita yang terdiri dari mulai dari danau, rawa, sungai dan badan air lainnya, dan juga mensinkronkan dengan pengolahan lahan di urban forest, watershed, dan yang banyak strategi adalah strategi yang lebih ke arah juga percepatan di pengolahan di urban water ya, dimana peran teknologi ke depan dan teknologi itu tersebar luas kepada masyarakat dalam bentuk sistem informasi mulai hidrologi, hidrometeorologi, hidrogeologi. Ini bisa tersebar menjadi basis data kita dalam pengolahan sumber daya air. Nah, dengan demikian upaya-upaya mulai dari kita mempercepat ya pengolahan air dari penyediaan air maupun waste treatment maupun prinsip-prinsip yang efisiensi 3R ini bisa kita laksanakan. Baik, Bapak Ibu, sebagai bagaimana nanti sebenarnya harapan kami di Bappenas, mudah-mudahan forum ini akan juga memperkaya ya, dan ini rangkaian pertama untuk kita building action ke depan, namun actionnya dilakukan dengan pendekatan pentahelik ya, mungkin antara peran tanggung jawab pemerintah, bisnis, community, akademik, dan media. Nah, saat ini memang perumusan ini konsep awalnya, perumusannya mulai mungkin government led-nya itu adalah memperbaiki framework dari governance. Terus terang saat ini juga sedang disusun ya peraturan turunan dari Undang-Undang Sumber Daya Air yang baru diterbitkan tahun 2019. Kemudian juga dokumen ini juga sudah disosialisasikan bersama Dewan Sumber Daya Air, dan mudah-mudahan dan banyak prinsip-prinsip dari Jaknas SDA yang sudah disusun ini kita adopt di sini, dan sebagian juga untuk penyusunan RPJM ke depan. Nah, peran masyarakat sebetulnya sangat ditunggu ini di dalam sumber daya air ini, mulai bagaimana bisnis community dapat berperan ya, dan berintegrasi, dan itu dalam satu skala spasial juga. Komunitas ini yang paling penting, komunitas akademik, komunitas masyarakat, dan komunitas media untuk melakukan partisipatif yang aktif. Jadi 3 action ini betul-betul partisipasi ini salah satu modal dasar ya ke depan yang untuk bergerak bersama mulai dari raise awareness maupun aktif dalam solusi. Mungkin itu Pak Robert. Selanjutnya terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Dengan ini acaranya resmi kami buka. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul atas sambutannya. Bapak Ibu peserta webinar, kita telah mendengar bagaimana Pak Abdul menjelaskan peran negara dalam kaitannya dengan hal ini, yaitu peran sumber daya air dalam membangun, mempersiapkan berbagai faktor terkait dengan sumber daya air untuk mencapai visi Indonesia 2045. Pak Abdul juga telah menjelaskan strateginya. Nanti mungkin kita dengar lebih banyak dari beliau, karena dari strategi yang telah disiapkan tersebut, kemudian Bappenas bekerja sama dengan World Bank untuk bisa mengelaborate lebih banyak action-action yang perlu dilakukan. Dan Pak Abdul menekankan bagaimana tadi pentingnya keterlibatan seluruh komponen ya, bukan hanya pemerintah saja, tapi seluruh komponen stakeholder sumber daya air untuk berperan, baik itu di tingkat akademisi, masyarakat, swasta, dan lainnya. Baik, selanjutnya kita akan mendengar yang kedua pembicara kita adalah dari World Bank langsung, yang akan disampaikan oleh Pak, panggilannya mungkin lebih akrab Pak Abed Khalil. Beliau adalah sektor leader World Bank yang akan menyampaikan tentang impact dari water insecurity on Indonesia Vision 2045. Kalau tujuan kita ketahanan air, dari beliau akan coba mengulas dari aspek memperhatikan ketahanan air ini
dampaknya apa. Mungkin secara sekilas saya coba sampaikan bahwa Pak Abed Khalil ini bekerja sebagai program leader untuk pembangunan berkelanjutan di World Bank, dan saat ini beliau berbasis di Pakistan, ya. Minat beliau adalah mereformasi sektor air dan penyediaan infrastruktur sumber daya air untuk memberikan peningkatan pelayanan dan penguatan ketahanan air tentunya. Ya, beliau telah berpengalaman dalam memimpin beberapa pekerjaan-pekerjaan terkait dengan tugas bank, World Bank, kebijakan dan operasi analitis di berbagai negara berkembang untuk tentunya kepentingan memajukan atau memperoleh ketahanan air. Ya, sebelum bergabung di Bank Dunia, beliau Pak Abed Khalil bekerja sebagai Assistant Vice President di Capital Market Group, ya, dan sebagai research scientist di Columbia University Department Earth and Environmental Engineering. Sebagai perkenalan demikian, selanjutnya screen waktu saya berikan kepada Pak Abed. Please, Pak Abed. Thank you. Ladies and gentlemen, Selamat pagi. Thank you so much